Halo, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di dapur Erwin. Teman-teman, kali ini aku mau bikin nasi dus untuk 20 porsi ya. Yuk, cekidot. Ini dia ya menu-menunya: ayam goreng warung Padang, urap sayur, puding Oreo, dan tumis buncis. Pertama kita bikin puding Oreo ya teman-teman. Susu UHT 900 ml, boleh merek apa aja ya. Agar-agar plain 2 bungkus, Oreo original 1 bungkus, dan gula pasir 200 gram ya. Lalu kita masukkan agar-agar ke dalam panci ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula pasir 200 gram ya, setara dengan 12 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita aduk rata ya. Lalu kita masukkan susu UHT-nya ya teman-teman, 900 ml ya. Lalu panaskan di atas kompor ya, sambil diaduk terus ya teman-teman. Setelah sudah mendidih, kita angkat ya pudingnya dan biarkan dia agak hangat ya. Sambil menunggu pudingnya agar tidak terlalu panas, kita siapkan toppingnya ya teman-teman. Aku memakai 1 bungkus Oreo yang original. Akan kita hancurkan ya teman-teman, tapi jangan terlalu hancur ya. Lalu kita siapkan cup pudingnya ya. Aku memakai cup puding ukuran 50 ml ya teman-teman. Lalu kita masukkan Oreo di setiap cupnya ya teman-teman.
Lalu setelah pudingnya sudah hangat-hangat kuku, baru kita masukkan ke dalam cup ya. Kenapa harus hangat-hangat kuku? Biar puding cupnya tidak meletoy gitu ya teman-teman. Lakukan sampai adonan pudingnya habis ya teman-teman. Lalu kita diamkan pudingnya sampai mengeras ya teman-teman. Boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas ya. Sekarang kita ke menu kedua ya teman-teman. Tumis buncis tempe. Ini dia bahan-bahannya. Tempe 500 gram lalu potong-potong. Buncis 600 gram kita potong. Daun salam 4 lembar. Kecap manis secukupnya, gula merah 1-2, dan penyedap rasa dan garam secukupnya. Dan ini bumbu yang dihaluskan ya teman-teman. Bawang merah 8 siung, bawang putih 3 siung, cabai rawit 6 buah, dan lengkuas 3 ruas jari ya. Lalu kita tumis bumbu yang dihaluskan tadi ya teman-teman. Lalu kita masukkan daun salam. Kita aduk-aduk rata ya teman-teman. Lalu masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya ya. Lalu kita masukkan air sedikit ya teman-teman. Kurang lebih 200 ml ya. Lalu kita masukkan gula merahnya 1 buah ya teman-teman. Setelah airnya mendidih, kita masukkan buncisnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan tempenya ya. Kita aduk rata ya teman-teman. Setelah airnya agak menyusut, kita masukkan kecap manis sesuai selera ya. Kalau suka agak coklat berarti kecapnya agak banyak ya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk koreksi rasanya. Dan setelah itu kita masak hingga air menyusut dan buncis dan tempenya matang ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan. Sekarang kita masuk ke menu ketiga ya teman-teman, urap sayuran. Dan ini dia ya teman-teman bahannya. Bayam 500 gram, toge 250 gram,
Kacang panjang 250 gram kita potong-potong, dan wortel 250 gram kita potong korek api ya. Dan kelapa parut 500 gram. Daun jeruk 11 lembar. Dan ini bumbu yang dihaluskan ya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting, kencur 5 buah. Satu buahnya 1 ruas ya teman-teman. Lalu kita rebus kacang panjangnya ya teman-teman. Setelah kacang panjangnya sudah empuk, kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Lalu kita rebus wortelnya ya. Ketika wortelnya sudah empuk, kita angkat dan kita tiriskan ya. Lalu kita rebus togenya ya teman-teman. Untuk toge hanya sebentar saja ya teman-teman. Merebusnya hanya sebentar. Setelah toge agak empuk, kita angkat dan tiriskan ya. Lalu kita rebus bayamnya ya teman-teman. Setelah bayam empuk, kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita akan buat bumbu untuk urapnya ya teman-teman. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu masukkan daun jeruk, lalu masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya ya teman-teman. Setelah bumbu tanak, lalu kita masukkan kelapa parutnya ya. Aduk sampai tercampur rata ya antara bumbu dan kelapanya ya teman-teman. Kita aduk rata ya teman-teman, dan masaknya pun menggunakan api kecil ya. Nah, ini sudah rata ya. Sudah bisa untuk kita balurkan ke sayur-sayuran yang sudah direbus tadi.
Lalu kita campurkan semua sayuran yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Kita campur rata ya. Lalu kita masukkan urapnya dan aduk sampai rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Sekarang ke menu selanjutnya ya, menu keempat yaitu ayam goreng warung Padang. Dan ini bahan-bahannya, ayam 20 potong. Aku memakai ayam yang beratnya 1 kilo per ekor ya. Dan aku potong 8. Kelapa parut 200 gram dan tepung beras 10 sendok makan. Dan ini bumbu yang dihaluskan ya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan laos. Cuka makan 4 sendok makan, garam dan penyedap rasa secukupnya ya. Lalu kita campurkan tepung beras ke dalam kelapa parut ya teman-teman. Dan kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan cuka makan ya teman-teman. Kita tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dilihat tingkat kekentalannya dulu ya. Nah, jika sudah seperti ini sudah bagus ya, sudah siap untuk kita gunakan ya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengoreksi rasa. Rasanya harus agak sedikit lebih asin ya, agar nanti dia meresap ke ayam dan nanti tidak akan asin bumbunya. Lalu kita balurkan ayam satu persatu ke dalam adonan ya teman-teman. Dan kita tuang sisa bumbunya di atas ayam seperti ini ya teman-teman. Dan kita diamkan kurang lebih 15-20 menit ya, agar bumbunya meresap. Setelah itu kita goreng ayam dalam minyak yang banyak dan panas ya teman-teman. Setelah bagian sisi bawah ayamnya ini sudah mulai kuning keemasan warnanya, kita balik ya ayamnya teman-teman.
Kita goreng sampai matang ya teman-teman. Nah, jika warnanya sudah seperti ini dan ayamnya sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan ya ayamnya. Proses keempat menu sudah selesai ya. Untuk proses pembungkusan, lakukan setelah semua sayuran dingin ya teman-teman supaya tidak basi. Dan aku menggunakan plastik 10 x 15 untuk urapnya ya. Aku menggunakan plastik lap 7 x 10 untuk tumis buncis dan tempenya ya teman-teman. Untuk nasinya, aku memasak nasi 2 liter untuk 20 porsi dus ya teman-teman. Dan aku tidak memakai beras pulen ya. Nasi dusnya untuk 20 porsi sudah jadi. Semoga menjadi inspirasi teman-teman mau buat catering kah, atau untuk acara arisan, untuk Jumat berkah. Pokoknya bisa semua ya teman-teman. Silahkan mencoba di rumah. Assalamualaikum.